bersama. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes. Nah, cerita hari ini akan dibawakan oleh Kak Ira Siagian. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Doa hari ini akan dipimpin oleh Bastian Hutagaol dari kelas 3. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Teman, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami sudah selesai beribadah di pagi hari ini, Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kakak guru sekolah minggu, supaya kakak guru sekolah minggu bisa menceritakan firman Tuhan dengan baik, Tuhan. Dan berkati kami juga yang mendengarkannya, Tuhan. Berkati kami yang mendengarkannya supaya kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, cerita hari ini yaitu kelanjutan dari cerita di hari Kamis kemarin. Nah, sebelum cerita kita mulai, kakak mau tanya dulu dong ke adik-adik semua. Ada yang masih ingat nggak ya hari Kamis kemarin kita memperingati hari apa? Ya, betul, hari Pentakosta. Ada yang tahu nggak arti Pentakosta itu apa? Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Kalau adik-adik masih ingat khotbah yang dibawakan sama calon pendeta Calvin Kamis kemarin, bahwa Tuhan Yesus terangkat ke surga dan mencurahkan Roh Kudus. Nah, cerita hari ini merupakan kelanjutan dari peristiwa Tuhan Yesus terangkat ke surga. Terambil dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dengan beberapa perempuan serta Maria Ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, di tengah rasa takut dan bingung, para rasul kembali ke kota Yerusalem untuk memulai hidup Kristen mereka di sana. Walaupun Yesus tidak lagi bersama dengan mereka, mereka percaya bahwa komunikasi dengan Yesus dapat dilakukan melalui doa. Para rasul berdoa bersama-sama, tidak berdoa sendiri-sendiri. Berdoa bersama dapat membuat para rasul menjadi kuat dalam menghadapi ketakutan dan kebingungan. Nah, kakak punya cerita yang berhubungan dengan narkoba tadi loh adik-adik. Di sini kakak mau cerita ada seorang siswa yang bernama Mona. Mona ini kelas 3 SD. Dia sering menemui kesulitan jika sedang belajar matematika.
Mona juga sering mendapat nilai jelek loh, walau sudah berusaha belajar. Dan minggu depan, Mona akan mengikuti ujian matematika. Dan ia sangat khawatir. Michael, teman Mona, membantu mengajari Mona dan berjanji akan membantu Mona dalam doa sehingga nanti bisa mengerjakan ujian dengan baik. Mama dan Papa Mona mengajak Mona dan adiknya untuk berdoa agar Mona dapat melalui ujian dengan baik sehingga kekhawatiran Mona menjadi berkurang dan lebih semangat lagi dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian. Mona menjadi lebih rajin lagi belajar dan semangat menghadapi ujian. Dia yakin bahwa Tuhan akan melindungi dan membimbing dia dalam ujian nanti. Akhirnya, ujian matematika berlalu dan Mona mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Mona sangat bersyukur pada Tuhan dan doa yang dilakukan oleh keluarga dan teman-temannya mampu menguatkannya. Kakak sekarang mau tanya ke adik-adik, kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari dari cerita hari ini? Yang pertama, tetaplah berdoa. Dengan berdoa, kita dapat merasakan kehadiran Yesus di hidup kita. Melalui doa, Tuhan terasa lebih dekat, dan dengan doa, kita artinya menyediakan waktu, menyediakan pikiran, dan menyediakan hati kita untuk dapat merasakan Tuhan Yesus di dalam kita. Karena Tuhan Yesus hanya sejauh doa. Bila kita rajin berdoa, maka kita akan selalu dekat dengan Dia. Yang kedua yang kita pelajari yaitu adalah berdoa bersama-sama. Dengan berdoa bersama, kita menjadi peka dan peduli pada teman dan orang-orang di sekitar kita. Saling mendoakan permasalahan hidup yang dialami teman, keluarga, dan orang-orang sekitar dapat melatih rasa kepekaan kita. Dan orang lain pun dapat mendoakan kita juga loh adik-adik, sama seperti cerita Mona tadi. Ketika dia khawatir karena merasa kurang menguasai matematika, tapi dengan dukungan doa dari mama, papa, adik, serta teman-temannya, sehingga itu yang membuat Mona semakin semangat dan rajin belajar. Akhirnya, Mona mampu menjawab soal ujian matematikanya dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Maka dari itu, kalau adik-adik takut atau butuh untuk dikuatkan melalui doa, datang deh sama papa mamahnya, datang deh sama kakak atau adiknya, datang deh sama teman-temannya. Ajak untuk berdoa bersama. Nah, adik-adik ada yang bisa memberikan contoh nggak? Isi-isi doa itu seperti apa? Nih, coba kakak berikan contoh 3 dulu ya. Kalau di sini adik-adik bisa lihat. Contoh yang pertama adalah kita bisa berdoa untuk teman kita supaya tetap rajin berdoa. Supaya dia tidak malas untuk berdoa. Lalu kita juga bisa mendoakan diri kita sendiri untuk lebih rajin belajar. Atau ada teman yang sakit, kita doakan supaya dia bisa sembuh dari sakit. Nah, contoh yang lain ada yang bisa sebutkan nggak? Ayo, contoh isi doa. Contohnya seperti mendoakan papa mamanya untuk selalu sehat, selalu panjang umur. Itu juga bisa loh jadi isi doa adik-adik. Jadi jangan pernah takut, jangan
jangan pernah malu untuk berdoa sama Tuhan. Katakan apapun yang ada dalam hati adik-adik kepada Tuhan Yesus. Nah, di masa pandemi ini pun kita harus terus berdoa ya adik-adik. Kita berdoa agar pandemi ini dapat cepat berlalu, sehingga kita semua bisa kembali ke sekolah untuk belajar bersama guru dan teman-teman, atau kita bisa kembali ke sekolah minggu di gereja untuk belajar firman Tuhan, untuk bernyanyi bersama dengan kakak abang guru sekolah minggu dan teman-teman semua. Nah, karena itu adik-adik harus tetap jaga kesehatan, harus tetap menjaga jarak dan memakai masker ya jika keluar rumah, supaya pandemi ini dapat cepat berlalu. Nah, itu tadi adalah cerita firman Tuhan hari ini. Dan ini kakak mau kasih satu ayat hafalan untuk adik-adik semua ya. Dari Matius 6 ayat 6 yang isinya berbunyi, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Kita mau doa penutup ya adik-adik. Kita siapkan hati kita, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar Tuhan untuk kami dapat rajin berdoa Tuhan. Kami juga belajar Tuhan untuk kami berdoa bersama-sama Tuhan, bersama keluarga kami, bersama teman-teman kami. Dan kami juga belajar Tuhan dapat mendoakan sesama kami. Berkati kami agar kami dapat mengaplikasikan kehidupan doa ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus yang tolong kami untuk dapat melakukan. Berkati juga COVID-19 Tuhan, biarlah pandemi ini dapat cepat berlalu, dan berkati juga pemerintah dalam usahanya memutus rantai penularan COVID-19. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh dipertemukan kembali minggu depan dalam ibadah sekolah minggu online. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, cerita sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Kita ketemu lagi minggu depan ya adik-adik. Jangan lupa hari Minggu jam 8 pagi di YouTube AKBP Serpong kita akan ibadah online bersama lagi. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Dah.